Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pastikan adik-adik sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dengan cara memakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Baik, pada video pembelajaran pertemuan pertama mata pelajaran Bahasa Indonesia khusus kelas 8. Baik, sebelumnya jangan lupa isi daftar hadir setelah menonton video pembelajaran ini ya. Kemudian kerjakan juga tugasnya sesuai dengan waktu yang disediakan jadwal mata pelajarannya. Baik, untuk bab pertama pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan pertama hari ini adalah informasi dalam bentuk berita. Jadi Bapak ulangi, informasi dalam bentuk berita. Nah, pastikan anak-anakku pernah mendengar berita? Ya, pasti ya. Oke, di sini tujuan pembelajaran pertama kita adalah tujuan pembelajaran pertama kita itu menentukan pengertian berita. Apa sih pengertian teks berita? Ada yang tahu apa itu berita? Pasti anak-anakku sudah tahu apa itu berita ya. Berita yaitu adalah informasi yang disampaikan suatu media, baik media cetak maupun media elektronik. Nah, pasti anak-anakku sudah pernah melihat ataukah membawakan berita hangat untuk tetangganya atau keluarganya, ataupun secara lisan, secara langsung. Nah, di sini bedanya berita sini bentuk informasi atau yang disampaikan suatu media, baik media cetak maupun media elektronik. Nah, contohnya koran itu media cetak, sedangkan media elektronik nonton TV, ya kan? Nah, itu semua berita ya. Kemudian berita di sini dibuat berdasarkan peristiwa. Jadi berita itu dibuatkan berdasarkan peristiwa atau kejadian yang terkini atau secara faktual, yang dilaporkan atau diberitakan. Nah, itulah berita. Jadi kalau kapan tidak diberitakan, bukan berita namanya. Ya, di situ ada peristiwa atau kejadian yang terjadi. Kemudian kita lanjut. Berita menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah artinya kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, terutama yang resmi atau ada laporan pers atau wartawan ya. Maksud itu ada media yang harus berdasarkan sesuai dengan aturan. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi pada dasarnya adalah berita itu informasi atau peristiwa atau kejadian secara faktual yang diberitakan, seperti itu. Saya rasa aku cukup paham dengan pengertian berita seperti apa. Kemudian tujuan pembelajaran kedua kita pada pertemuan atau video kali ini adalah apa sih itu 5W tambah 1H? Ada yang tahu 5W dan 1H? Nah, di sini Bapak akan jelaskan. Yang pertama 5W. What yang artinya apa? Jadi what itu artinya apa? What itu memakai bahasa Inggris tapi diartikan dalam bahasa Indonesia itu apa? Kemudian contohnya di sini ada yang tulisan yang berwarna merah. Contohnya apa yang terjadi. Jadi anak-anakku harus mengetahui berita apa yang dibaca, berita apa yang ditonton. Nah, di situ harus kita tahu 5W-nya. Salah satunya yang pertama itu apa? Apa yang terjadi? Apa sih yang terjadi dalam berita tersebut atau ke peristiwa tersebut? Nah, kalau sudah, pastikan yang kedua adalah ada wow atau siapa. Contohnya siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu? Bisa saja ada pelaku, ada korbannya, ya ada saksi matanya. Itu yang poin kedua.
siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah where, yang artinya di mana. Contohnya, di manakah peristiwa itu terjadi? Entahkah di rumah sakit, di jalanan, di sekolah, dan banyak tempat-tempat yang bisa dijadikan atau tempat peristiwa atau kejadian terjadi. Kemudian yang keempat adalah why, mengapa. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Pasti ada sebab dan akibatnya. Kenapa bisa kebakaran? Bisa saja korslet listrik, bakar obat nyamuk, bakar sampah dan sebagainya. Itu dijelaskan mengapa peristiwa tersebut terjadi, apa alasannya. Kemudian yang kelima, when, kapan. Nah, di sini kapan peristiwa tersebut terjadi? Entahkah waktu pagi hari, siang hari, sore hari, maupun di malam hari, bahkan dini hari. Nah, itu berbicara masalah kapan peristiwa tersebut terjadi. Nah, itulah 5W dalam unsur berita. Dan satunya adalah 1H, yaitu how, bagaimana. Nah, di situ bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana bisa ada hubungannya dengan mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa terjadi, ya kan? Kenapa bisa terjadi? Karena pelaku itu atau korban itu pas melintas ditabrak, pas ke pasar dijamret, pas jalan sendiri dijamret, pas sendiri di dalam rumah dirampok. Nah, itulah bagaimana peristiwa itu terjadi, ada prosesnya. Oke, saya rasa itulah unsur berita 5W dan 1H. Yang pertama, apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Oke, sudah cukup jelas ya. Nah, tujuan pembelajaran ketiga yaitu adalah langkah-langkah mencari unsur berita. Seperti apa langkah-langkah mencari unsur berita? Pasti anak-anakku bertanya seperti apa. Nah, di sini ada langkah pertama, yaitu kita harus membaca dulu ya. Kita harus membaca teks berita secara keseluruhan dengan berkonsentrasi. Jangan membaca sambil main game, itu sudah salah. Ya. Pastikan cara membaca berita Anda secara keseluruhan dan lebih konsentrasi lagi. Insya Allah apa yang kamu baca, berita apa yang kamu baca pasti cepat dipahami. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah memahami pokok-pokok penting dari teks. Apa sih yang menjadi pokok dalam berita tersebut? Bisa saja, kita baca berita, ternyata berita ini berita kebakaran. Kebakaran yang terjadi di kampung halaman kita. Apa penyebabnya? Pasti ada-ada saja. Ya, seperti itu memahami pokok-pokok penting dari teks berita. Kemudian langkah yang ketiga adalah menuliskan pokok-pokok atau unsur berita dengan pertanyaan 5W 1H. Jadi yang slide yang sebelumnya Bapak sudah jelaskan apa 5W dan 1H. Nah, di situ kita harus bisa menentukan langkah-langkah mencari unsur berita. Nah, dengan cara yang pertama tadi membaca secara keseluruhan dengan konsentrasi yang penuh. Kemudian langkah yang kedua membaca atau memahami pokok-pokok penting dari teks berita. Nah, setelah langkah kedua selesai, kita harus menuliskan kembali apa sih pokok-pokok atau unsur berita dengan pertanyaan 5W dan 1H. Ya. Kemudian langkah keempat adalah Anda bisa menarik kesimpulan, adik-adikku bisa menarik kesimpulan seperti apa pokok-pokok atau unsur berita. Karena apa yang kita sudah baca, kita sudah bisa pahami. Jadi langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan mengenai pokok-pokok atau unsur berita. Nah, keenam, unsur tersebut bisa disingkat menjadi adik Simba. Bukan nama orang ya, bukan. Adik Simba yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hampir lagunya seperti kamu di mana dengan siapa. Itu ya. Kemudian di sini ada contoh berita.
Anak-anakku harus membaca dengan sesuai dengan unsur mencari berita. Tadi yang pertama membaca dulu, fokus ya. Kemudian menentukan pokok-pokok teks berita, apa pokok-pokoknya di sini beritanya yang penting. Kemudian menuliskan pokok-pokok unsur cerita dengan pertanyaan 5W1H. Kemudian apa? Buat atau tarik kesimpulan dari unsur pokok-pokok berita yang sudah dibaca tadi atau yang sudah dibuat. Baik, di sini contoh berita 4 siswa Indonesia menang lomba Olimpiade Matematika di Cina. Saya rasa adik-adik harus bisa membaca dulu ya. Baca dengan konsentrasi. Pastikan contoh berita sudah dibaca dengan baik dan benar. Jangan lupa perhatikan unsur ya, unsur beritanya. Cara mencari unsur berita seperti apa. Oke, ada yang sudah? Nah, apabila setelah membaca contoh berita tersebut, di sini ada tugas ya. Tugasnya sangat sederhana sekali ya. Di sini bacalah contoh berita yang ada di tampilan sebelumnya yang berjudul atau yang bertopik 4 siswa Indonesia menang lomba Olimpiade Matematika di Cina. Jadi Anda baca dulu, adik-adikku baca dulu, pahami baik-baik. Kemudian menentukan yang namanya unsur berita berdasarkan 5W dan 1H. Jadi dibaca baik-baik beritanya. 4 siswa Indonesia menang lomba Olimpiade Matematika di Cina. Setelah dibaca, ditentukan pokok-pokok penting dalam teks berita. Kemudian dituliskan, setelah dituliskan dalam berdasarkan 5W1H dari pertanyaan tersebut. Kemudian tarik kesimpulan, kemudian dituliskan kembali. Nah, itu tugasnya ya. Saya rasa tugas ini sangat mudah sekali sesuai dengan penjelasannya Bapak barusan. Di sini ada keterangannya lagi. Setelah dikerjakan, jangan lupa isi daftar hadir setelah proses pembelajaran berlangsung dan tugas dikerjakan langsung setelah menonton video pembelajaran ini sesuai jadwal atau roster mata pelajaran. Hasil tugas tersebut kemudian difoto dan dikirim lewat WhatsApp guru mata pelajarannya, bukan di grup. Ingat, bukan di grup. Apabila siswa mengikuti video pembelajaran ini namun tidak mengisi daftar hadir, dinyatakan tidak mengikuti pembelajaran tersebut. Dan Bapak tambahkan, apabila menonton video ini dan kemudian anak-anakku tidak mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang disediakan, maka Bapak nyatakan Anda tidak hadir. Lebih lengkapnya, selanjutnya anakku bisa WhatsApp saya di nomor pribadi saya tunggu ya. Oke, cukup sekian pertemuan pertama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.